Nah, karena aksi demandnya melonjak dan dia dari segi breedingnya udah siap, dia mendapatkan total 10M dalam waktu 3 bulan. Gimana caranya lu bisa tahu? Lu bisa melatih visi lu dan mengetahui mana yang sukses, mana yang enggak ke depan. Karena ketika lu believe sama itu, ketika lu sukses, lu akan dapat rewardnya. Dia 2015 masih di bazar gini, ya kan, becek-becek. Dan gue berhasil menjual di angka 1,05 Ethereum untuk 2 barang tersebut, atau sekitar 63 jutaan. Hai, salam NFT semuanya. Apa kabar? I hope you guys doing great. So, pada kesempatan kali ini gue pengen coba sharing ya. Jadi ada menganggap bahwa untuk bermain di NFT itu diperlukan uang yang sangat banyak gitu. Jadi cuma orang kaya yang bisa main NFT, sehingga NFT adalah dunia di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Itu paradigma lama yang terus menghantui orang-orang yang ada di tengah atau bahkan di bawah. Mungkin seperti gue di tengah ya. Gue sangat tidak setuju, jujur, dengan semua pernyataan itu. Oke, gue ulang lagi ya. Gue sama sekali tidak setuju dengan semua pernyataan itu. Mungkin sebelum lebih lanjut ke dunia NFT, gue pengen coba kasih gambaran dulu ya ke ekosistem internet. Karena kenapa? Karena bagaimanapun internet adalah industri revolusi yang terjadi sebelum blockchain. NFT ada di blockchain. Oke, jadi internet itu revolusi industri ketiga, blockchain itu revolusi industri keempat. Yang mana jauh lebih advance dong, karena udah naik 1 tuh levelnya, ya kan? Nah, kalau gue bahas dari segi internet ya, jadi gue tuh selalu inget masa-masa dimana gue zaman SMP itu sering banget ke Ratu Plaza. Kalau lo tahu Ratu Plaza itu adalah tempat kayak ITC gitu, tapi dia isinya semua elektronik, sama ada DVD buat nonton film dan sebagainya. Oke, gue sering banget ke sana karena gue seneng banget sama berbagai macam keperluan komputer, dan juga gue seneng games. Di situ ada jual Xbox, PS dan sebagainya. Kalau gue mau beli kaset PS, gue mau beli kaset Xbox, gue pasti pergi ke Ratu Plaza. Kebetulan juga sekolah gue itu deket sama Ratu Plaza gitu. Gue sekolah SMP tuh di Al-Azhar Pusat. Jadi yang gue lihat dulu tuh ramai banget Ratu Plaza kan. DVD ada, alat-alat komputer ada, semua peralatan game ada, Mac, segala macam, pokoknya ada yang berhubungan dengan elektronik. Kalau lu tanya ke gue, Sir, kalau misalkan gue punya modal 30 juta, 50 juta, buka toko di Ratu Plaza bisa gak sih? Menurut gue gak bisa. Lu buat beli barang-barang aja udah habis kan, 20 juta, 30 juta. Boro-boro lu mau bayar sewanya buat ada di Ratu Plaza, yang pasti 50 juta gak akan sanggup untuk buka toko di Ratu Plaza. Tapi trafficnya rame banget, Sir, gue bisa kaya di sana. Iya, problemnya modal lu gak cukup. Jadi everything is about modal. Terus masuk ke zaman-zaman akhir SMP, gue udah mulai main Kaskus. Gue baru tahu tuh apa yang namanya pembelian online, jual beli online. Gue kirim lewat JNE dan sebagainya. Gue seneng banget jujur aja. Cuma problemnya Kaskus itu nggak ada transaksi bersama. Kalau gue mau beli mouse, terus barangnya dikirim, amsyong gue, duit gue pas-pasan waktu SMP. Dikasih duit jajan cuma 50.000 buat 3 hari, buat 2 hari. Nah, kalau misalkan mouse-nya hilang, ya gue sedih banget dong, ya kan. Gue merasa gak aman, jadi gue lebih prefer mengeluarkan ongkos lagi, ya kan, untuk pergi ke Ratu Plaza, dan akhirnya gue beli mouse dan segala macam kebutuhan elektronik. Intinya seperti itu. Nah, pada pertengahan kuliah, gue inget banget Tokopedia bukan baru muncul ya, gue baru tahu Tokopedia. Terus gue tahu konsepnya, gue lihat, oh ini mirip banget kayak Kaskus, tapi bedanya ada transaksi rekening bersama. Gue beli di situ webcam yang harganya 2 juta, gue berani walaupun duit gue pas-pasan waktu itu. Karena kenapa? Gue tahu ini rekening bersama. Dan ternyata barangnya nyampe perfectly bagus, smooth, bagus, nyampenya cepat. Menurut gue gila, ini efektif banget ya Tokopedia. Oke. Sampai pada akhirnya gue lulus 2016, gue bisnis. Gue tuh banyak banget omset berasal dari Tokopedia, Shopee, dan marketplace lainnya. Jadi kalau misalkan orang nanya ke gue dulu, Sir, gue punya modal 30 juta, 50 juta mau buka di Ratu Plaza, bisa apa enggak? Ya nggak bisa. Cuma kalau sekarang ditanya, Sir, gue punya modal 30 juta, 50 juta, gue mau jualan, gue mau bisnis, bisa apa enggak? Sangat bisa. Bahkan karena adanya Tokopedia dan kawan-kawan, Ratu Plaza kolaps kan? Bener gak? Sekarang sepi banget, yang jualan DVD udah nggak ada. Lu kesana kayak gedung yang dikit banget orangnya, kayak sepi gitu, nggak hidup deh pokoknya gedungnya. Gue terakhir kesana 2 tahun lalu, itu pun servis komputer. Yang sebelumnya gue mau beli mouse harus jauh-jauh ke sana, buang duit bensin, parkir, baju gue jadi bau asap dan sebagainya.
gue cukup bayar 9.000 perak dan tuh barang besoknya nyampe. Daya beli gue jadi lebih tinggi karena apa? Yang pertama, dari segi ongkir murah dong, gue gak keluar ongkos lebih lagi. Yang kedua, mereka saingan di Tokopedia karena harganya sangat transparan, sehingga harganya murah dan daya beli masyarakat lebih besar. Bener gak? Karena daya beli masyarakat lebih besar, berarti perputaran uang di Indonesia itu lebih banyak dong, ya kan? Walaupun keuntungan dari masing-masing penjual itu jadi lebih sedikit per satu barangnya, tapi bukan berarti keuntungan in totalnya itu lebih sedikit, enggak gitu. Nah, jadi orang-orang yang mainnya monopoli seperti zaman dulu, yaitu mulai berhilangan. Kayak misalkan dulu, contohnya Mangga 2 lah, Mangga 2 nggak sejaya dulu kan. Bahkan teman gue punya toko di Mangga 2, dia beli tahun 2004, sekarang dijual malah rugi. Yang dimana-mana properti naik, dia mau jual rugi. Karena apa? Karena udah jarang yang mau, harus jual murah biar laku. Nah, balik ke pembahasan internet, karena adanya internet, daya beli lebih tinggi, pemerataan ekonomi lebih bagus, ya kan? Orang yang tadinya punya modal 30 juta nggak bisa buka toko dan jualan dengan traffic yang rame, sekarang karena adanya Tokopedia dan platform internet lain, Facebook, Instagram, TikTok, dan kawan-kawan, jadi lebih mudah untuk jualan. Gue pribadi, gue puterin duit terus dari cuma modal 3 juta rupiah sampai akhirnya berkembang sampai sekarang. Gitu, dari 3 juta rupiah gue inget banget dari zaman-zaman setelah kuliah waktu itu. Dan gue merasa gila, alhamdulillah banget gue hidup di zaman internet, karena orang kayak gue jadi bisa accelerate banget kenaikan net worth-nya karena kemampuan internet. Lu bayangin aja, gue mulai bisnis hari ini, besoknya gue bisa ngiklan di satu Indonesia. Coba zaman dulu, nggak bisa lu kayak gitu. Zaman dulu lu harus pergi dulu ke tempat yang rame, mall, lu sebarin poster. Itu pun ujung-ujungnya mentok cuma 1.000 orang, paling capek lu juga. Sekarang lu bisa nge-reach ratusan ribu orang, jutaan orang like dalam hitungan beberapa menit. Besoknya tuh nyampe tuh ke jutaan orang. Poster lu yang berbentuk video lagi, yang bisa lebih tempting lagi malah. Jadi internet nih menurut gue sebuah teknologi yang membuat gue sangat bersyukur gue hidup di zaman sekarang. Lalu tiba pada saatnya setelah internet ini, revolusi industri keempat yang namanya blockchain. Salah satu teknologinya blockchain, cuma teknologinya ada banyak. Ada AR, ada VR, itu bagian dari teknologi revolusi industri 4.0. Nah, kalau lu lihat internet secepat itu, kayak bikin orang tiba-tiba kayak Jeff Bezos, Mark Zuckerberg masih muda gitu, bocah, belum nyampe 30 tahun, jadi orang terkaya di dunia. Larry Page dan banyak lagi orang kayak gitu, bisa kaya cepat. Itu internet, apalagi blockchain yang jauh lebih advance daripada itu. Oke? Yang sebelumnya terjadi pemerataan ekonomi nih di Indonesia, apalagi blockchain. Oke? Ini gue kasih lihat mungkin sekilas manfaat-manfaat dari keberadaan Tokopedia. Dan buktinya 86,5% itu pedagang baru. Terus membantu meningkatkan penjualan sebesar 22%. It's huge. Itu besar banget. Bayangin aja daya beli masyarakat naik sebesar 22% dari Tokopedia doang. Tokopedia menciptakan 10,3 dari total lapangan pekerjaan baru. Berarti banyak banget nih lapangan kerja terbuka karena adanya internet. Terus Tokopedia membuat harga 21% lebih murah. Oke, jadi orang-orang yang kerjanya monopoli itu mulai tersingkirkan karena semua-muanya mulai transparan. Berkat Tokopedia, 79% pembeli menjadi lebih paham tentang produk investasi digital. Bener sekali, salah satunya gue. 1,5% kontribusi Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia. Gila gak? Domestik bruto dari dia aja 1,5% dari Tokopedia doang. Belum dari platform internet lainnya. Nah, jadi kalau itu semua terjadi di internet, yang di revolusi industri ketiga itu, gimana terjadi di blockchain, revolusi industri keempat? Mungkin gue pengen coba cerita implikasinya terhadap hidup gue. Gue pribadi punya retail store yang namanya Karamika. Gue jualan piring keramik, ya kan, gelas keramik, sendok, garpu, pokoknya segala macam yang ada di atas meja makan itu gue jual. Akibat adanya internet, alhamdulillah gue bisa accelerate perkembangan dari bisnis gue itu. Banyak banget sebenarnya orang di luar sana atau di luar Indonesia itu tertarik sama piring gue. Oke, dari Dubai ada, dari New Zealand ada, dari Saudi Arabia ada, Australia, Vietnam, Hong Kong, dan banyak lagi. Itu ada yang tertarik. Bukan cuma B2B itu business to business, yang kalau beli grosiran lah ya kurang lebih. Tapi B2C, business to konsumen. Jadi orang itu mau belinya cuma 1 set, 2 set. Problemnya ketika gue mau jual barang itu ke dia, ongkir gue aja, misalkan dia di Rusia ya,
ongkir gue aja untuk jual satu set piring satu set piring itu kayak satu piring, satu bowl, satu salad plate, sama satu gelas, itu ongkirnya 600.000, yang padahal barang gue harganya 400.000. Dia minat banget dengan barang gue yang harganya 400 ribuan itu, 450.000 lah. Karena ongkirnya yang mahal, pertanyaan gue, apakah akan se-worth itu untuk dia? Ya nggak worth dong. Masa bayar ongkir lebih mahal daripada bayar barangnya, bayar value-nya? Sangat tidak worth. Gue ngeliat ini yang jadi problem. Ongkirnya mahal, terus juga kalau ongkirnya nggak mahal, kadang-kadang birokrasinya ribet, ya kan? Ada pajaknya lagi, dan seterusnya. Terus gue mikir, yang sebelumnya nih internet bisa ngebantu kita nge-reach ke semua dunia, tapi kita nggak bisa ngirim barangnya begitu aja ke semua dunia dong, ke seluruh negara dong. Bener gak? Karena ya beberapa barang kayak contoh gue jualan piring keramik, mahal banget ongkirnya. Nah ketika gue ngeliat NFT, gila nih ya, dia jualan barang yang sebelumnya kalau di internet lu cuma bisa ngirim atau ngepromoin barang lu ke seluruh dunia. Sekarang nih adanya NFT, lu juga bisa jual barang lu ke seluruh dunia. Dalam hitungan detik itu nyampe 15 detik, 30 detik, 45 detik, dan seterusnya. Barang lu nyampe ke tangannya. Valid. Karena ini blockchain, nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diedit, nggak bisa di-remove, nggak bisa diapa-apain pokoknya. Itu kalau misalkan gue udah kirim, itu jadi hak milik dia. Itu punya dia. Once it's yours pokoknya. Bayangin aja gitu, gue bisa jualan ke seluruh dunia. Yang dimana berarti apa? Skalanya nih jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yaitu apa? Digital pieces, internet. Gue sangat mungkin bikin gambar yang dimana gambar itu ada augmented reality-nya, yang orang kemudian bisa pakai ketika di HP langsung ada gambar piring gue, yang kemudian dia bisa sambil milih apakah jauh lebih berguna. Bisa jadi jauh lebih berguna. Orang itu nggak perlu bayar ongkir, pajak, tip dan sebagainya. 15-45 detik barang nyampe yang otomatis ongkir lebih murah, ya kan? Bisa di resell jadi lebih mahal dan lebih tinggi harganya karena udah ada wadahnya untuk nge-resell. Dan gue bisa ngejualin juga ke seluruh dunia, bukan cuma promoin tapi juga kirim barangnya hanya dari depan komputer gue doang, hanya di kursi gue doang ini. Bayangkan scalability-nya besar banget kan. Kalau misalkan di internet sebelumnya itu membuat semuanya efektif, efisien, dan transparan, dibuktikan oleh Tokopedia ya, yang dimana daya beli jadi meningkat, ekonomi jadi lebih merata. Oke, yang sebelumnya miskin nggak bisa bisnis, sekarang jadi bisa bisnis dan bisa jadi kaya tiba-tiba. Oke, tapi Tokopedia hanya di satu negara, di level negara, yaitu Indonesia. What if pemerataan ini nih yang terjadi di satu Indonesia terjadi ke seluruh dunia? Inilah kelebihan yang gue sangat lihat di blockchain. Adanya pemerataan ekonomi global, bukan cuma satu negara tapi global. Jadi nggak ada paradigma sebelumnya yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Gue sangat tidak setuju. Dan gue yakin banget semua perusahaan yang mengadopsi NFT atau non-fungible token, kalau digabungkan nih ya, itu akan menjadi pemasok terbesar devisa di dunia. Di Indonesia. Tapi nggak pakai klepto kekayaan alam ya, kayak misalkan batu bara itu kan klepto kekayaan alam. Kalau NFT nggak, kita pakai creativity, kita pakai project, kita menawarkan kinerja kita, gitu, community dan sebagainya. Selama gue terjun di dunia NFT ya, gue udah ngelihat beberapa orang yang nasibnya itu berubah dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kayak gue ada ngelihat di kasusnya Axie Infinity, itu bocah dia breeding NFT, dia breeding aksinya itu, yang dimana waktu itu dia bilang modal dia cuma $1,000 doang. Dia breeding sampai akhirnya tiba-tiba aksi demand-nya melonjak. Nah karena aksi demand-nya melonjak dan dia dari segi breedingnya udah siap, dia mendapatkan total 10M dalam waktu 3 bulan dari modal $1,000. Bocah 18 tahun di US. Terus ada lagi bocah baru lulus kuliah umur 24 tahun. Dia punya tabungan 30 juta katanya. Gue punya tabungan $1,500 dan dia masuk ke project yang benar-benar bagus namanya Kaiju Kings, yang ketika dia beli, ketika projectnya sold out, itu harganya langsung melonjak, yang sehingga net worth dia itu langsung setara dengan 2,2 miliar dalam waktu 3 hari. Jadi karena supply-nya terbatas dan demand-nya besar, scale-nya besar satu dunia yang beli, kenaikan dari value-nya itu bisa sangat melonjak. Jadi bukan karena itu sangat melonjak itu jadi haram, itu monkey business, enggak, ada reason di balik itu. Kalau internet bisa bring semuanya cepet, apalagi yang blockchain ini lebih advance lagi gitu loh. Di kasus ekosistem internet pun juga kayak gitu ya. Jadi ada kayak beberapa orang yang bisnisnya baru mulai, sehari 2 hari dia jualan pemutih, pelangsing, itu omset
omsetnya di hari esoknya dia jualan atau 2 hari setelahnya itu langsung 30 juta, 50 juta karena adanya internet. Dia jualan ke satu Indonesia dan barangnya tinggal dikirim ke JNE doang. Ya kan? Itu internet. Sekarang blockchain yang pasti lebih gila lagi dong efeknya. Ya balik ke pembahasan satu, apakah yang kaya selalu makin kaya? Menurut gua enggak. Kita yang miskin, kita yang ada di menengah sangat mungkin menjadi kaya. Sangat mungkin bisa merubah nasib kita ke depan. Oke, mungkin gue kasih contoh beberapa project yang merubah hidup banyak orang. Karena di NFT sendiri, itu semakin bisa project tersebut merubah hidup orang-orang di komunitasnya, semakin project tersebut sukses. Gitu, jadi di sini nggak ada yang mainnya individual kalau di NFT. Gue kasih contoh ya nih. Oke, so yang pertama, mungkin udah pada tahu ini ya. Ini CryptoPunk, yang mana buat yang belum tahu, pada tahun 2017, lu bisa dapetin ini secara free. Gratis, 0 rupiah, yang mana ketika lu punya ini ya lu adalah part dari history karena ini adalah NFT yang paling pertama, salah satu yang paling pertama, oke, dengan 10.000 collection, yang dimana sekarang yang per hari ini floor price-nya itu ada di angka 86 Ethereum, oke, atau sekitar 5,4 miliar rupiah lah. Floor price itu harga paling rendah ya. Chance lo untuk dapat harga paling rendah tuh sebenarnya gak besar gitu loh. Lo bisa dapat yang jauh lebih rare daripada ini. Sejauh ini CryptoPunk itu paling tinggi pembeliannya itu ada di angka 11,7 US dollar. 11,7 juta US dollar. Yang sekitar 170 miliar ya. Itu yang paling mahal, yang paling tertinggi penjualannya sampai detik ini. Di NFT menurut gue yang paling penting adalah how you become visioner. Gimana caranya lu bisa tahu, lu bisa melatih visi lu dan mengetahui mana yang sukses, mana yang enggak ke depan. Karena ketika lu believe sama itu, ketika lu sukses, lu akan dapat rewardnya. Contohnya CryptoPunk ini, oke? Terus yang kedua yaitu adalah Cool Cats. Aduh, gue kalau misalkan ngeliat Cool Cats tuh selalu inget muka foundernya deh. Ini muka foundernya nih. Jadi dia ini pada tahun 2015 dia jualan kayak di bazar-bazar gitu. Dia jualan art yang mana artnya nggak ada yang beli lah, biasa ya ketika awal-awal jualan. Ya pada saat bulan-bulan Juli dan Juni apa Juli gitu ya, Cool Cats launching, itu pun sebenarnya dia jual harganya cukup murah ya. Cool Cats itu harga mintingnya cuma 0,02 Ethereum, oke? Atau sekitar pada saat itu mungkin cuma 0,02 sekitar 1 juta rupiah. 800.000 sampai 1 juta rupiah lah ya, gitu. Yang dimana per hari ini itu sudah 7,3 Ethereum, paling murah floor price, ini bisa dilihat ya. Oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? 7,3 Ethereum, nih gue zoom dikit nih. 7,3 Ethereum dikali 60 jutaan lah, berapa tuh? 500 juta lah, sekitar segitu ya. Kalau dilihat dari highest sell-nya, pembelian paling tinggi, Cool Cats itu ada di angka 320 Ethereum nih ya, last 320 Ethereum. Let me zoom, yang gambarnya kayak zombie. 320 Ethereum itu sekitar berapa sih? Aduh, banyak banget ya, 18 miliar lah, sekitar segitu ya. Ini gue kasih lihat gambarnya ya, perbandingan sebelum dan setelah. Oke, nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dia 2015 masih di bazar gini, ya kan, becek-becek. Kalau hujan deras tuh hancur tuh tendanya. Terus 2021 dia udah bisa dipajang di situ di New York. Dia nyewa billboard yang mahal, or bahkan maybe ini gratisan karena achievement. Gue nggak tahu ya, tapi ini achievement yang sangat luar biasa sih dari dia, dari si clone ini. Dan si clone ini income-nya semenjak project Cool Cats-nya ini mulai itu udah around 3 miliar 4 miliar sendiri dari Cool Cats doang. Belum dari event-event yang dimana dia jadi speakernya, merchandise-nya, kolaborasi dengan berbagai project dan seterusnya. Nah, kalau tadi kita bahasnya itu lebih ke arah Cool Cats, kucing keren, sekarang masuk ke Pudgy Penguin. Kok nih Pudgy, bukan Pudgy Penguin sih, Penguins, oke? Nah, Pudgy Penguins ini kalau lu pertama beli projectnya pada bulan 6 Agustus 2021, oke? Yang mana sekitar 3 bulan lalu itu lu cukup membayar 0,025 ETH atau sekitar 1,5 juta rupiah pada saat itu, oke? Yang sekarang floor price-nya 1,089 Ethereum atau sekitar ya 63 juta lah gitu. Yang dimana pembelian terbesarnya itu ada di angka 225 Ethereum. Jadi ada yang over 225. Ini kalau merah gini lambang artinya over ya gitu. Ada yang over 225 Ethereum diterima sama dia. Ya itu sekitar 12-13 miliar ya gitu. Jadi lu minting harganya cuma 1,5 juta rupiah, tapi kalau dapat yang satu ini, chance dari value-nya bisa dapat segitu. Nah, setelah itu ada
Feudals NFT, oke, yang dimana sekarang floor price-nya 0,44. Tadinya ini 1,2 Ethereum, cuma foundernya ada masalah gitu yang menyebabkan harganya turun. Gue pribadi dapat project ini gratisan. Gue bayar 0 rupiah hanya dengan gas fee 0,015 Ethereum atau sekitar berapa tuh? 900.000 rupiah untuk 2 biji. Yang 2 hari kemudian, oke, ini kalau nggak salah launching kapan ya? Launchingnya tuh 21 tuh, bener tuh, 21 November. Oke, gue beli secara gratisan karena gue being early, gue lihat nih projectnya punya potensi, dan 500 awalnya itu free mint atau free to claim lah, bahasanya seperti itu ya. Tanggal 21 November lalu. Yang 2 hari kemudian itu harganya meningkat, 2 hari apa 3 hari kemudian gitu, dan gue berhasil menjual di angka 1,05 Ethereum untuk 2 barang tersebut, atau sekitar 63 jutaan dari harganya free. Gue klaim bayar gas fee cuma 900.000. Oke, jadi ya ini salah satu my biggest ROI lah ya. Gede banget lah ROI-nya. Gue cuma invest 900.000 dapat 63 juta 2 hari pula. Ya kan, gede banget itu. Lalu ada lagi, ini adalah NFT, salah satu NFT favoritnya Gary V, karena dia NFT yang ngedukung gerakan woman pertama kali di dunia NFT, ya kan. Kalau dilihat floor price-nya sekarang ada di angka 1,89 ETH. Kemarin sih ada di angka 2 ETH ya, cuma masih stabil di angka itulah gitu, naik turun di angka itu. Kalau lu beli pada 29 Juli lalu, jadi launchingnya itu 29 Juli lalu, yang mana 5 bulan lalu, lu cukup bayar hanya dengan 0,07 Ethereum atau sekitar 4,5 juta per satu NFT-nya. Nah, karena responnya bagus ya kan, gerakan wanita ini jadi banyak yang beli, walaupun kebanyakan cowok yang beli ya, termasuk Gary V. Nah, floor price-nya naik bahkan sampai ke 3 Ethereum, sempat lebih dari 3 Ethereum. Yang dimana penjualan paling tingginya itu, highest last sale-nya ya, itu ada di angka 100 Ethereum atau 6 miliar rupiah. Ini lastnya ya, 100 Ethereum, gue gak bohong nih. Ini kalau diklik, keluar nih ya detailnya. Nih, 3 bulan lalu 100 Ethereum. Kelihatan ya? Gitu. Jadi itu beberapa NFT dari sekian banyak NFT yang sukses. Oke. So, kesimpulannya, apakah hanya yang kaya bisa makin kaya? Kalau menurut gue enggak. Dan setelah gue liatin ini ke kalian, harusnya juga enggak. Karena kenapa? Karena itu tergantung ke kitanya. Seberapa mahir kita bisa menjadi visioner. Kita bisa melihat masa depan, kira-kira project mana yang sukses, dan kita play long term di situ sehingga bisa menghasilkan perkalian lipatan yang sangat besar. Jadi siapapun bisa berubah nasibnya karena NFT. Itu yang gue believe. Itu yang gue seneng dan itu yang gue percaya. Oke? Kalau lo ada pertanyaan lagi, lo bisa tanya gue lewat Instagram atau komen di YouTube. Kalau emang merasa bermanfaat, lo boleh like, lo boleh share ke teman-teman lo biar demand NFT makin bertambah gitu. So, salam NFT and have a good rest.